Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman wa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga sampai sore hari yang berbahagia ini kita masih eksis untuk menjalankan tugas masing-masing. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian. Kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kehidupan ini Allah ta'ala memberikan nikmat kepada kita, yang mana kita menyelami nikmat dan ujian kehidupan di dunia ini adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya pasti ada maksud dan tujuannya. Dalam pandangan Islam, alam semesta ini bukan hanya langit dan bumi, tetapi meliputi semua yang ada di dalamnya. Baik yang dapat diamati maupun yang tidak bisa diamati. Dalam hal ini, alam ini dibagi menjadi dua, yaitu alam nyata dan alam gaib. Artinya alam yang jelas nampak dan alam yang tidak nampak. Keberadaan alam semesta ini sebagai tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan yang namanya manusia. Manusia ini adalah sebagai penghuni bumi ini, yang mana akan berperan sebagai pemimpin
atau pengendali dari alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan mempunyai kedudukan tertentu, yaitu sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan atau menjadikan khalifah di muka bumi ini ataupun pemimpin. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Maka Allah Ta'ala berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kedudukan manusia bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut tergantung pada akhlak dan akal dan ilmunya. Pendengar FM dimanapun Anda berada, sekarang mari kita sejenak merenung tentang kehidupan di dunia ini yang sudah kita lewati dari awal kita dilahirkan di dunia ini. Pertama, kita terlahir di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui seorang ibu. 9 bulan kita dikandung dalam rahim seorang ibu. Dari segumpal darah lalu menjadi segumpal daging. Dalam hal ini, proses kejadian manusia itu terdapat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnahu min nutfatin fi qararin makin, summa khalaqnan nutfatan 'alaqat, fa khalaqnal 'alaqatu mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Dan kami jadikan saripati yang disimpan dalam tempat yang kokoh ataupun rahim. Dan kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal daging. Dan darah itu berubah menjadi segumpal daging. Dan dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, kami bungkus dengan daging, dan kami jadikan dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Allah pencipta yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkanlah baginya ada 4 hal. Yang pertama, masalah rezeki. Yang kedua, masalah ajal, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Setelah manusia itu terlahir di dunia,
kita mendapat kasih sayang dari kedua orang tua. Kita diasuh, dilindungi, disayangi dalam perjalanan kehidupan. Dari masa ke masa kita melakukan perubahan. Dari masa kanak-kanak berubah menjadi masa remaja, kemudian berubah menjadi masa dewasa, dan kemudian berubah menjadi masa tua. Dalam perjalanan hidup dan tambahnya umur, kita tidak jauh dari segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita rasakan dan kita nikmati. Di saat masih bayi kita begitu lemah, sekarang kita bisa tumbuh menjadi kuat. Itu semua karena seorang ibu dan orang tua kita. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada diri kita ada anggota badan yang begitu nyata kita rasakan dan fungsikan di saat hidup di dunia ini, yaitu pertama kali itu perut, lisan, mata, telinga, tangan, kaki. Maka kita bersyukur tanpa meminta, semua organ itu diberikan kesehatan dan berfungsi pada kegunaan masing-masing. Lisan berfungsi untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Mata melihat hal-hal yang baik, kita fungsikan. Telinga mendengar hal-hal yang baik, termasuk mendengar talkshow dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Kita pergunakan. Kemudian tangan, kaki, itu semuanya kita pergunakan kepada hal-hal yang baik, menunjukkan tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu berharga kepada kita. Maka kita pergunakan kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, apabila semua organ tubuh ini dapat berfungsi, tetapi harus dengan biaya, pasti kita sangat berat untuk menjalaninya. Beruntunglah kita dengan semua yang ada di tubuh kita ini, dengan segala kesempurnaan dan kegunaannya. Itu suatu nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua itu dengan segala kesempurnaannya. Kita bisa menikmati apa saja yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang telah diciptakan Allah di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi lengkap, tidak ada yang kurang sedikit pun. Semuanya tersedia dan ada di bumi ini. Contoh pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, bahan makanan, bahkan emas sebagai perhiasan ada di muka bumi ini, serta sumber ilmu yang terkandung di dalamnya. Semua itu akan menjadi bekal manusia bertahan serta mempelajarinya. Semua itu tanda kuasa dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan dalam menjalani kehidupan di bumi ini, kita pasti juga tidak terlepas dari masalah. Baik dia masalah pribadi, masalah keluarga, dan masalah sosial.
semua masalah itu memang telah menjadi sandangan orang hidup di dunia ini. Semua manusia di dunia ini pasti punya masalah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunya'u darul bala'i wal imtihan. Dunia ini adalah tempat cobaan dan ujian. Pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya, karena di dunia inilah tempatnya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masalah ke umat manusia sebagai ujian dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Masalah setiap manusia itu jelas sangat berbeda-beda. Tidak sama masalah yang dialami oleh seseorang. Masalah si A gini, masalah si B begini. Semua manusia ini pasti punya masalah, kecuali yang sudah akalnya hilang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa masalah kepada umatnya sesuai sesuai dengan kemampuan manusia yang akan diuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan ataupun masalah kepada seseorang itu adalah sesuai dengan kemampuan seseorang. Dan Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia akan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Maka mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang beriman, dengan semua yang melekat pada diri kita, baik berupa nikmat, yaitu nikmat kesenangan atau ujian yang ada, pasti kita tidak bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan ujian kepada manusia itu tidak akan salah ataupun tertukar antara seorang dengan seorang lainnya. Itu semua adalah wujud cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dengan tujuan sebagai peringatan dan untuk mengetahui seberapa kuatkah kadar keimanan makhluknya. Melalui semua ujian dan nikmat itu akan menjadikan manusia menyadari apa arti kehidupan sebenarnya. Maka dari itu, kita menghadapi dan menyikapi ujian dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama tentunya beriman kepada takdir. Sebagai manusia yang merupakan ciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya lah kita mempercayai takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khaliqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi kita itu wajib beriman kepada takdir yang merupakan rukun iman yang keenam. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada takdir artinya wajib percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk itu di dunia, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir itu. Misalnya jatuh, tergelincir atau pingsan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang disenangi ataupun nikmat, misalnya sehat, kaya. Nah, ada yang tidak disenangi, misalnya sakit, kurus. Semuanya itu adalah kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan sebaik-baiknya ataupun dengan serapi-rapinya. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita bahwa ujian para nabi lebih berat daripada ujian yang diberikan Allah kepada umatnya. Dalam satu riwayat, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya." Kemudian orang-orang yang semisalnya, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar atau kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, dalam hal menyikapi ataupun menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yakin bahwa
ujian yang diberikan Allah kepada kita ataupun masalah yang diberikan Allah kepada kita, selalu ada hikmah balik daripada itu. Cara menerima ujian dari Allah adalah dengan memetik hikmahnya. Kita ambil hikmahnya. Yakinlah bahwa setiap ujian akan membawa hikmah tersendiri bagi kita. Tidak ada ujian yang sia-sia jika dilewati dengan baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai arsy yang mulia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa wa rabbul arsyil karim. Jadi dalam hal ini semua ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah mempunyai hikmah yang tertentu. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak ataupun yang benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ujian itu merupakan bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Sesungguhnya pahala yang besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, cara untuk menghadapi ujian ataupun masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita perbanyak untuk mengingat dosa kita. Innal mu'minina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin bikhafu ayyaqa alaihi wa innal fajira yara dzunubahu kazbabim marran ala anbihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya, maka lalat itu pun terbang. Ya. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal menghadapi ujian ataupun masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berzikir ataupun mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah
tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sebanyak-banyaknya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu akan kita nikmati. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian termasuk urusan yang patut diutamakan. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, adapun cara kita untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa qaumul kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, yakinlah kita bahwa ujian itu akan mampu menghapus dosa kita. Apa saja yang menimpa seseorang muslim, seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai apapun yang menjadi masalah, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan sebab itu semua. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, semakin besar cobaan, semakin besar pahala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia akan memujinya. Barang siapa yang rela menerimanya, dia mendapatkan keridhaan Allah, dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia yang ada di dunia ini, hamba Allah, selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai ujian yang berbeda-beda. Maka ada beberapa hal cara untuk menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sabar dalam menghadapi ujian, dan yakin kita bahwa ujian itu dapat menghapus dosa kita dan selalu kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat kami ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada pendengar Arab FM. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Karena penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustazah. Tomboyannya ya Ustazah. Iya. Dan jantung kotak orang sini buat ya. Iya Ustazah. Oke, karena itu tadi ya tausiah kita di sore hari ini mengenai menyelami nikmat dan ujian kehidupan dunia meningkatkan keimanan. Dan tentunya Angel berharap yang positif-positifnya diambil dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa kembali seperti yang dibilang Ustazah tadi untuk di hari Selasa dan juga Rabu Talkshow Kemenang ya. Jadi sekian dari Angel, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.